Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 topik khusus pemasaran. Dan yang beranggotakan pertama ada Novi Nurfadila dengan NIM akhir 006, lalu ada Pika Dewi Lestari dengan NIM akhir 035, dan ada Sheila Natasha Anissa dengan NIM akhir 039, dan ada Hirlan Pauji dengan NIM akhir 050. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konten laporan apa saja sih yang ada di dalam laporan berikut ini. Yang pertama itu ada overview project, di mana informasi terkait profil usaha dan profil produk yang akan ditawarkan kepada konsumen itu dijelaskan. Lalu yang kedua ada proses kerja, di mana informasi terkait proses kerja apa saja yang akan dilakukan beserta segala macam tahapan apa saja yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga ada hasil temuan, di mana yang berisi informasi terkait hasil analisa pasar yang sudah ditemukan. Dan yang keempat ada rekomendasi, yaitu mengenai terkait strategi pemasaran STP, ada 4P dan beserta logo dan merek yang akan dituntaskan. Lalu pada yang kelima ini adalah aksi berikutnya, di mana informasi terkait strategi yang akan dilakukan untuk cara memasarkan produk yang tepat. Dan sebelumnya saya akan membacakan profil usahanya. Di sini bernama Ibu Siti ya. Lalu beralamatkan di Jalan Cimindi Barat, Gang Haji Kodir, RT 06, RW 17, Kelurahan Cimindi, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Alamat emailnya yaitu adalah silvi9033@gmail.com. Nomor HP-nya sudah ada tertera. Ibu Siti ini bergerak pada bidang usaha kuliner, dan lamanya usaha ini sudah 2 tahun berjalannya dengan langsung. Lalu ada partner kerjasama, yaitu bersama Ukimachi atau kita dapat sebut dengan Gerai UMKM Kelurahan Ciberem, dan ada Sate Marangi Cakiau. Baik, pada proyek pertama ini yang pertama mengenai tentang proyeknya. Proyek apa saja sih yang bakal dilakukan ini gitu. Lalu kita akan membahas mengenai tentang dalam segi packaging. Packaging kemasan memegang porsi terbesar dalam industri plastik secara global, menurut greenpeace.org. Sifat sampah plastik yaitu tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksik dan bersifat karsinogen. Butuh waktu sampai ratusan bila akan terurai secara alami, menurut Indonesia baik.id. Untuk itu diperlukan shifting dari kemasan plastik ke kemasan yang ramah lingkungan. Pada tujuan proyek ini, kami akan memulai tujuan dari mengubah kemasan plastik untuk mengurangi sampah plastik yang banyak tersebar di lingkungan sekitarnya, dan bisa diefektifkan melalui pembuatan desain logo dan bahan packagingnya itu sendiri, sehingga dapat dijadikan ciri khas dari produk rempeyek tersebut dengan membuat desain logo yang lebih menarik dan kemasan yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan juga. Baik, yang kedua di sini saya akan membahas mengenai pada tentang proyek yang kedua ini adalah minyak jelantah ya. Merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga alias minyak limbah sisa penggorengan. Minyak jelantah ini umumnya dapat digunakan kembali untuk keperluan kuliner. Namun apabila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Menurut Lensa Pena 2020, minyak bekas menggoreng atau minyak jelantah bisa dimanfaatkan menjadi produk yang berguna. Salah satunya yaitu diolah kembali menjadi lilin aromaterapi begitu. Dan tujuan proyek kami ini yang pertama untuk tujuan pengolahan limbah minyak jelantah yang sudah digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ahli toksikologi kimia dari Universitas Indonesia atau UI, Budiawan, mengungkapkan bahwa minyak goreng bekas pakai sebaiknya diperlakukan sebagai limbah dan tidak boleh dibuang sembarangan, menurut kompas.com. Selain itu, pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi bisa menghasilkan peluang bisnis yang lebih baru. Begitu. Lalu di sini saya akan menyampaikan mengenai proses yang dilakukannya. Pertama ini pencarian informasi melalui wawancara online dengan pihak owner yang sudah kami lakukan terlebih dahulu sebelumnya. Lalu yang kedua ini mengenai
this research menggunakan data sekunder ya. Lalu ada online survei, lalu yang selanjutnya ada mengolah dan menganalisis hasil data yang sudah diperoleh oleh kami, dan ada pun rangkaian diskusi yang akan kami lakukan. Lalu online campaign, dan ada penyusunan strategi green marketing mix, dan yang terakhir ada penerapan green marketing mix pada UMKM Rempeyek tersebut. Begitu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai temuan utama yang sudah kami temukan. Yang pertama itu ada karakteristik profil respondennya. Seperti apa karakteristik profil respondennya yang akan kami tanyakan wawancara untuk analisis data nanti, dan pengetahuan terkait produk Rempeyek Ibu Ade itu seperti apa lebih jauhnya. Lalu yang terakhir itu minat beli produk Rempeyek Ibu Ade itu seberapa jauhnya orang ingin membelinya. Begitu. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hirlan Pauji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirlan Pauji dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah rekan saya paparkan sebelumnya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai karakteristik responden. Untuk jenis kelamin, pada penelitian kali ini laki-laki dan wanita sama-sama memiliki angka presentasi sebesar 50% dari 36 jawaban. Lalu selanjutnya ada usia. Untuk usia ini, mayoritas responden kami memiliki usia dengan rentang 25 sampai 40 tahun dengan angka persentase sebesar 41,7%. Lalu selanjutnya ada pekerjaan. Untuk pekerjaan responden memiliki atau mayoritas responden berprofesi sebagai pegawai swasta dengan angka persentase sebesar 27,8%. Lalu selanjutnya ada pendidikan. Untuk pendidikan, responden rata-rata berpendidikan sampai SMA atau sederajat dengan angka persentase sebesar 44,4%. Lalu untuk pendapatannya, untuk pendapatan per bulannya, mayoritas responden kami memiliki pendapatan sebesar 3 sampai 5 juta per bulannya dengan angka persentase sebesar 38,9%. Lalu selanjutnya ada domisili. Untuk domisili ini, responden kami mayoritas berdomisili di Kota Cimahi dengan angka persentase sebesar 66,7%. Lalu selanjutnya ada indeks responden. Untuk indeks responden ini, yang pertama ada X1 memiliki nilai skor aktual sebesar 161. Untuk skor idealnya 180, sedangkan indeksnya 89,4%. Untuk X2-nya skor aktualnya 130, sedangkan skor idealnya sebesar 180 dengan indeksnya 72,2%. Lalu selanjutnya ada X3, skor aktualnya sebesar 160 dengan skor ideal 180, indeksnya 88,9%. Lalu selanjutnya ada X4. Untuk X4 ini skor aktualnya 157, sedangkan skor idealnya 180 dengan indeks 87,2%. Lalu yang terakhir yakni butir pernyataan X5, skor aktualnya sebesar 142, skor idealnya 180, indeksnya 78,9% dengan indeks rata-ratanya sebesar 83,32%. Lalu selanjutnya ada analisis karakteristik responden. Kesadaran responden terhadap banyaknya sampah plastik yang ada di lingkungan. Nah, berdasarkan temuan bahwa 89,4% responden sangat setuju bahwa sampah plastik banyak sekali menjadi ancaman atau sering mencemari lingkungan. Lalu selanjutnya ada minat beli responden terhadap produk camilan yang berbahan alami dan aman bagi lingkungan. Nah, respon terkait minat beli responden terhadap produk camilan dengan bahan yang alami dan aman bagi lingkungan sudah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil skor indeks yang mencapai 88,9%. Lalu selanjutnya ada kesediaan membayar mahal lebih. Skor indeks pada pernyataan ini terbilang sangat rendah dibandingkan dengan pernyataan lainnya.
Hal ini bisa dilihat dengan hasil skor indeksnya sebesar 78,9%. Lalu selanjutnya ada kesediaan membeli produk dengan kemasan ramah lingkungan. Respon terkait minat beli responden terhadap produk cemilan dengan kemasan yang lebih ramah lingkungan sudah sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil skor indeksnya sebesar 87,2%. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi, yang pertama rekomendasi strategi pemasaran STP. Lalu rekomendasi kedua yakni ada rekomendasi strategi pemasaran dengan 4P. Lalu selanjutnya ada rekomendasi desain merek. Lalu yang terakhir rekomendasi yang kami usulkan kepada UMKM yakni rekomendasi lini produk baru. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nur Fadilah dengan NIM 511181006. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STP yang terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Nah, STP di sini itu merupakan salah satu model pemasaran yang penerapannya itu melibatkan 3 tahapan. Yang pertama itu melakukan segmentasi pasar, yang kedua itu menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan yang ketiga itu memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Yang pertama itu ada segmenting. Segmenting tersendiri merupakan pembagian pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Nah, langkah ini dilakukan agar dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Nah, terdiri dari 3. Yang pertama itu dilihat dari status, yaitu dengan karakteristik wanita yang sudah menikah atau ibu rumah tangga. Yang kedua itu dilihat dari kegemaran, yaitu masyarakat yang gemar dengan makanan ringan dan asin. Yang ketiga itu dilihat dari penghasilan, yaitu dari kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya itu ada targeting dan positioning. Targeting merupakan kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Undifferent targeting strategi itu menjelaskan bahwa strategi ini ditujukan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Nah, perusahaan hanya mendapat peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Nah, kami menyarankan untuk UMKM Rempeyek Bu Ade ini menggunakan strategi ini agar bisa melayani semua segmen pasar, dan UMKM juga mengandalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa. Selanjutnya itu ada positioning. Tujuan dari positioning yaitu untuk memposisikan suatu produk agar menjadi pusat perhatian konsumen dan melekat di benak konsumen tersebut. Nah, price based positioning ini sesuai namanya mendorong perusahaan untuk menetapkan harga yang unik bagi produk mereka. Sebagai contoh, perusahaan bisa memposisikan produk mereka sebagai yang termurah di pasar. Nah, kami menyarankan untuk UMKM Rempeyek Bu Ade ini menggunakan strategi ini dengan memposisikan produk mereka sebagai yang termurah di pasar, namun tetap menjaga kualitas bahan baku dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan pula. Baik, selanjutnya itu ada price atau harga. Bisa dilihat dari isi tabel berikut. Harga pokok produksi rempeyek dalam 1 kali produksi terdiri dari bahan baku langsung, kuantitas, harga per produk, harga untuk 400 pieces, dan harga untuk 1 pieces. Nah, untuk bahan baku langsung ini terdiri dari tepung beras, tepung sagu, telur, teri rebon, kacang, kelapa, minyak, garam, daun jeruk, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Sedangkan untuk kuantitas bisa dilihat dalam isi tabel berikut. Untuk harga per produk juga bisa dilihat dalam isi tabel berikut. Nah, harga untuk 400 pieces juga bisa dilihat dalam isi tabel berikut, dan untuk total per satu produknya juga bisa dilihat dari isi tabel berikut dengan jumlah total keseluruhan dari bahan baku langsungnya itu sebesar 1.365. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja langsungnya itu satu orang dengan upah 2.000, sedangkan untuk upah 400 piecesnya itu mendapatkan 800.000, untuk upah 1 piecesnya itu mendapatkan 2.000. Nah, selanjutnya untuk biaya operating pabrik bisa dilihat juga bahwa terdiri dari kertas kemasan, label, dan gas. Untuk kuantitas juga bisa dilihat di dalam isi tabel berikut. Begitupun untuk harga per produk dan harga untuk 400 pieces juga bisa dilihat dalam isi tabel berikut. Dan untuk total per 1 piecesnya juga bisa dilihat dalam isi tabel berikut dengan jumlah total
total biaya operasi pabrik menghasilkan 1518. Nah, maka subtotal rempeyek 120 gram itu 4883 didapat dari total biaya bahan baku langsung ditambah total biaya tenaga kerja dan total biaya overhead, maka menghasilkan 4883. Begitupun untuk subtotal rempeyek 80 gram menghasilkan 3255,28. Nah, selanjutnya itu perhitungan untuk harga pokok produksi atau HPP, harga jual dengan metode markup dan estimasi profit per satu kali produksi rempeyek. Nah, harga jual rempeyek 120 gram dengan HPP sebesar 4853, maka Rp 4853 dibagi 1 min 0,5 menghasilkan Rp 9.766. Nah, selanjutnya untuk harga jual rempeyek 80 gram dengan HPP Rp 3.255 dengan Rp 3.225 ditambah 1 dikurangi 0,5 menghasilkan Rp 6.510. Maka estimasi keuntungan rempeyek 120 gram itu 200 pieces, rempeyek 80 gram juga 200 pieces. Maka profit yang dihasilkannya itu 200 dikali Rp 9.766 ditambah 200 dikali Rp 6.510 dikurangi Rp 1.627.600 menghasilkan Rp 1.627.600. Untuk selanjutnya itu ada produk Greenation, terdiri dari dua. Yang pertama itu ada kemasan besar dan kedua itu kemasan kecil. Nah, untuk kemasan besar ini rempeyek dengan ukuran 120 gram seharga Rp 10.000 menggunakan packaging kertas kraft. Yang kedua itu kemasan kecil, rempeyek dengan ukuran 80 gram seharga Rp 8.000 menggunakan packaging kertas kraft. Nah, ada kelebihan dan kekurangan menggunakan packaging kertas kraft ini. Yang pertama itu dilihat dari keunggulan. Nah, yang pertama berbahan dasar serat kayu yang alami, yang kedua tidak menimbulkan racun, dan yang ketiga itu memberikan efek visual yang unik dengan warna yang tidak terlalu mencolok. Nah, sedangkan kekurangannya itu yang pertama harga tergolong mahal, dan yang kedua ada beberapa kondisi di mana kertas rentan rusak. Selanjutnya itu bisa dilihat pada flash atau promotion. Yang pertama itu ada flash atau tempat, merupakan lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Nah, produk rempeyek Bu Ade ini dijual secara langsung kepada konsumen atau bisnis to consumer dan melalui reseller atau business to business. Selain itu, UMKM bekerja sama dengan warung-warung sekitar perumahan, pusat oleh-oleh, penjual sate Marangi Cakyau Cimindi, penjual warteg dan gerai UMKM Kelurahan Ciberem untuk menitipkan produknya. Nah, yang kedua itu dilihat dari promotion atau promosi, salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan juga produknya agar masyarakat bisa menerima, membeli dan juga loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaannya. Nah, promosi yang disarankan untuk UMKM rempeyek Bu Ade ini adalah digital marketing, karena bentuk promosi produk lewat media sosial dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan biaya yang dikeluarkan pun tidak akan terlalu mahal. Nah, kedua, promosi bisa dilakukan lewat direct marketing dengan membuka stand pada event bazar yang sering diadakan oleh pemerintahan Kota Cimahi. Baik, selanjutnya itu ada desain merek. Nah, untuk desain lama itu berwarna kuning dengan ukuran label terlalu besar dan tidak efisien sehingga memakan banyak tempat. Sedangkan untuk desain baru yang itu berwarna hijau dengan ukuran label dibuat lebih kecil sehingga hemat kertas. Baik, selanjutnya itu ada warna. Nah, yang pertama, warna yang digunakan dalam logo ini terutama pada background menggunakan jenis warna dark green yang menggambarkan kesungguhan dalam menjaga lingkungannya. Nah, yang kedua, warna dalam logo brand peyek menggunakan jenis warna gold yang menggambarkan produk peyek itu berkualitas baik. Nah, yang ketiga itu warna background tambahan menggunakan warna lime yang menggambarkan kesederhanaan namun memiliki kualitas yang bagus pada bahan-bahan yang digunakannya. Perkenalkan, nama saya Sela Natasha Anissa dengan NIM akhir 039. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan mengenai rekomendasi penambahan lini usaha baru pada UMKM rempeyek Ibu Ade. Adapun rekomendasi yang kami sarankan adalah pembuatan lilin aromaterapi untuk memanfaatkan limbah minyak jelantah yang tidak terpakai. Nah, pembuatan lilin aromaterapi diharapkan mampu menambah pemasukan bagi UMKM peyek Bu Ade dan juga sebagai salah satu langkah mengurangi limbah minyak jelantah. Pembuatan lilin aromaterapi terbilang cukup mudah dan tidak memerlukan mesin khusus. Untuk itu, pelaku usaha skala mikro bisa memulai usaha pembuatan lilin aromaterapi dengan mudah dan efisien. Nah, mengapa harus memanfaatkan limbah minyak jelantah?
Karena sebagai salah satu pelaku usaha green, UMKM PX 2AD ini harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya dari hulu ke hilir harus lebih diperhatikan agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai segmenting, targeting, dan positioning yang kami rekomendasikan untuk lini produk ini. Yang pertama dari segi segmenting, dari aspek demografinya, yaitu wanita usia 20-35 tahun, belum atau sudah menikah dan sudah memiliki penghasilan. Kami merekomendasikan untuk memilih wanita sebagai segmentasi pasar demografinya karena wanita cenderung lebih menyukai produk-produk seperti lilin aromaterapi ini. Kemudian dilihat dari aspek kegemarannya, yaitu peduli akan kesehatan, lingkungan, dan juga keindahan. Dilihat dari aspek penghasilannya, yaitu untuk kalangan menengah. Selanjutnya dari targeting, kami merekomendasikan untuk memilih concentrated targeting strategi. Nah, apa sih concentrated targeting strategi itu? Concentrated targeting strategi merupakan strategi yang berfokus menawarkan jenis produk dalam satu segmen saja, yaitu yang tadi segmennya wanita berusia 20-35 tahun, memiliki penghasilan dan belum ataupun sudah menikah. Untuk dari segi positioningnya, kami merekomendasikan untuk menggunakan product positioning, yaitu UMKM bisa memposisikan produk mereka sebagai produk yang memiliki banyak manfaat dan memiliki value lebih dibandingkan pesaing karena memanfaatkan limbah sebagai bahan bakunya. Kemudian selanjutnya dari segi produk, kami merekomendasikan untuk memilih tagline Harummu Ketenanganku untuk lini produk lilin aromaterapi ini. Nah, ini merupakan contoh lilin aromaterapi yang kami rekomendasikan. Lilin aromaterapinya terdiri dari varian aroma green tea, lavender, dan juga jasmine menggunakan gelas kaca sebagai wadah, dan pilihan warnanya terdiri atas warna hijau untuk green tea, putih untuk jasmine, dan ungu untuk lavender. Selanjutnya dari aspek price. Nah, untuk harga pokok produksi lilin sekali produksi ini untuk satu produknya sejumlah 11.314. Nah, dari mana sih 11.314 ini? 11.314 dihitung dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overheadnya. Untuk bahan baku langsungnya itu sejumlah 6.066. Bahan baku langsungnya terdiri dari minyak, parafin, krayon, essential oil, dan juga hiasan untuk lilinnya. Selanjutnya, biaya tenaga kerja seharga 2.000 dan juga biaya overheadnya seharga 3.248. Selanjutnya, kami menyarankan untuk menjual satu produk lilin aromaterapi itu seharga 38.000. Itu tuh sudah termasuk keuntungannya. Selanjutnya, estimasi keuntungan dalam satu kali produksi dengan perhitungan profit sama dengan 24 dikali 38.000 atau harga jual yang kami sarankan, kemudian dikurangi 271.536 dari total harga pokok produksi satu produk dikali 24, di mana 24 ini 24 pieces produk yang bisa dihasilkan dalam satu kali produksi. Dengan hasil 640.464 untuk estimasi keuntungan dalam satu kali produksinya. Selanjutnya untuk place atau tempat, nah kami merekomendasikan untuk produk lilin aromaterapi ini dijual di Kota Bandung dengan cara menjual secara online melalui marketplace dan bekerja sama dengan toko peduli lingkungan seperti toko POM ataupun toko organis. Nah, selanjutnya untuk promotion yang kami sarankan itu adalah menggunakan digital marketing karena bentuk promosi produk lewat media sosial dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan biaya yang dikeluarkan pun tidak akan terlalu besar. Kemudian yang kedua, promosi yang kami sarankan yaitu bisa dilakukan lewat sales promotion dengan tujuan memperkuat brand image dan memperkuat brand relationship karena produk lilin aromaterapi ini masih terbilang baru di pasaran, jadi membutuhkan banyak hubungan dengan brand-brand lain ataupun bekerja sama dengan toko-toko seperti yang tadi disebutkan di bagian place, yaitu toko organis dan juga toko POM.
Selanjutnya kami akan menjelaskan juga bagaimana sih cara pembuatan lilin aromaterapi ini. Adapun bahan baku yang dibutuhkan, yang pertama minyak jelantah 10 ml, kemudian parafin 10 gram, kemudian krayon 3 gram, dan juga essential oil. Adapun alat-alatnya, yang pertama kompor, gelas kaca, sendok, panci, benang kasur, dan juga tusuk gigi. Nah, cara pembuatan lilin aromaterapi ini juga terbilang cukup sederhana. Yang pertama, ukur parafin dan minyak jelantah dengan perbandingan 1:1. Kemudian yang kedua, nyalakan kompor dengan api kecil. Nah, selanjutnya masukkan minyak jelantah ke dalam panci. Kemudian tunggu sampai minyak panas dan aduk. Kemudian masukkan parafin. Yang kelima, masukkan pewarna atau krayon secukupnya. Kemudian setelah itu matikan api, kemudian masukkan pewangi aromaterapi hingga wanginya tercium, kemudian aduk rata. Nah, yang kedelapan, celupkan benang kasur untuk sumbu lilin ke dalam cairan lilin tersebut dan letakkan di atas gelas kaca menggunakan bantuan tusuk gigi. Kemudian yang terakhir adalah tuangkan cairan lilin ke dalam gelas dan tunggu hingga lilin menjadi padat. Jangan lupa untuk menambahkan hiasan untuk memperindah tampilan lilinnya. Berikut adalah video cara pembuatan lilin aromaterapi yang kami rekomendasikan. Punya limbah minyak goreng yang tidak terpakai? Daripada bingung dibuang kemana, yuk kita olah jadi lilin aromaterapi.